Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan menampilkan sebuah video tentang materi piutang. Nah, saya selanjutnya akan memperkenalkan teman saya bernama Din. Lainnya adalah Yuli. Selanjutnya saudari Eva. Lainnya adalah saudari Windy. Lainnya adalah Cindy. Dan selanjutnya adalah Billy. Dan saya sendiri adalah Muhammad Tadus Vito. Dan sekarang saksikan videonya. Apa itu piutang? Piutang merupakan klaim yang diajukan terhadap pelanggan dan lain-lain atas uang barang dan jasa. Kemudian perusahaan membagi piutang menjadi dua macam, yaitu piutang lancar dan piutang tidak lancar. Apa itu piutang lancar? Piutang lancar merupakan piutang yang memiliki jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun. Sedangkan piutang tidak lancar adalah piutang yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun. Klasifikasi piutang usaha. Klasifikasi piutang itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada piutang usaha. Piutang usaha itu apa? Piutang usaha itu pendapatan atas penjualan barang atau jasa secara kredit. Nah, di dalam akun penjurnalan itu bisa ditulis piutang usaha pada penjualan. Nah, yang kedua itu ada wesel tagih. Nah, wesel tagih itu apa? Wesel tagih itu pernyataan jumlah utang pelanggan dalam bentuk tulisan. Yang ketiga itu ada piutang lain-lain. Contohnya ada piutang gaji, piutang pajak, piutang bunga, dan lain-lain. Kenal terhadap piutang adalah pemisah antara tugas penanganan kas dengan tugas akuntansi. Kerugian piutang biasanya dikenal dengan beban tak tertagih atau kerugian ragu-ragu. Biasanya dikenal dengan beban tak tertagih atau cadangan ragu-ragu. Pencatatan beban tak tertagih biasanya akan dicatat pada saat perusahaan mendapat kepastian akan pembayaran. Yang kedua, metode cadangan. Pada metode ini, neraca harus dikurangi dengan jumlah yang diperkirakan tak tertagih. Penjualan dengan menggunakan kartu itu ada penjualan dengan kartu kredit. Penjualan dengan kartu kredit yaitu pihak yang terlibat ketika kartu kredit digunakan dalam penjualan retail. Itu penerbit kartu kredit sebagai pihak yang berbeda dari penjual, retail, dan nasabah. Penjualan dengan kartu kredit itu ada 2. Yang pertama penjualan secara tunai dan yang kedua penjualan secara kredit. Penjualan secara tunai itu berasal dari Visa dan Mastercard. Itu dianggap sebagai penjualan tunai oleh retail. Nah, kartu ini itu diterbitkan oleh bank. Selanjutnya yaitu penjualan secara kredit. Suatu perusahaan sering menjual barang dagang secara kredit, yaitu bila mana pembayaran baru diterima di kemudian hari. Penjualan menggunakan kartu kredit yang bukan dilakukan oleh bank, yaitu American Express dan Diners Club, di mana penerimaan uang tunai itu tidak terjadi ketika kedua perusahaan tersebut mengirimkan jumlah residu kepada pihak penjual. Jadi kami akan menjelaskan dan memberikan sedikit contoh mengenai wesel tagih. Nah, selanjutnya penjelasan akan dijelaskan oleh Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang wesel tagih. Wesel tagih merupakan wesel yang dapat ditagihkan kepada perusahaan lain yang memiliki utang kepada perusahaan kita. Dengan kata lain, wesel tagih ini adalah dokumen piutang yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan lain yang belum membayar pada saat pembayaran barang terjadi. Dan dari saya, terima kasih. Nah, di sini saya akan memberikan contoh mengenai perhitungan wesel tagih. Nah, contohnya itu sebuah perusahaan telah menerima wesel 30 hari dengan bunga 12% bertanggal pada 21 November 2018. Nah, sebagai penyelesaian piutang wesel tagih,
PT Satu Hati yang telah melewat jatuh tempo dengan jumlah sebesar 6 juta rupiah. Nah, berikut adalah contoh pencatatannya. Nah, tadi kan yang pertama kan sudah diketahui bahwa PT Satu Hati itu memiliki hutang sebesar 6 juta rupiah. Maka sebagai perusahaan kita harus mencatat penerimaan wesel tersebut. Nah, contoh pencatatannya itu seperti yang berikut. Diketahui pada bulan November 2001 PT Satu Hati mempunyai hutang sebesar 6 juta rupiah. Maka akunnya adalah wesel tagih PT Satu Hati pada piutang usaha PT Satu Hati sebesar 6 juta rupiah. Nah, tadi kan itu penerimaan secara ketika awal wesel. Nah, sekarang pencatatan penerimaan ketika wesel telah jatuh tempo. Nah, maka perusahaan mencatat wesel pada saat pelunasan penerimaan untuk pelunasan sebesar 6.060.000. Nah, yang pokok itu berasal 66 juta. Nah, ditambah dengan 60.000 itu berasal dari bunga tadi 12%. Nah, maka pencatatannya seperti di bawah ini. Wesel yang diajukan oleh perusahaan kepada PT Satu Hati itu kan sudah lewat jatuh tempo. Maka perusahaan wajib mencatat penerimaan atas pelunasan sebesar 6.060.000, yakni pokok 6 juta ditambah dengan bunga 60.000. Nah, 60.000 itu didapat dari 12%. Tadi 6 juta dikali 12%, hasilnya adalah 60.000. Nah, maka pencatatan akunnya adalah diketahui bulan Desember tanggal 21 kas sebesar 6.060.000 pada wesel tagih PT Satu Hati sebesar 6 juta, pendapatan bunga sebesar 60.000. Nah, sekian.